Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati keluarga besar sahibul musibah almarhum Bapak Haji Arifin bin almarhum Bapak Haji Ali Usman Look, yang dalam hal ini putranya yaitu Bapak Muhammad Arif Syamsuddin. Kita doakan mudah-mudahan almarhum diterima seluruh nilai amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan tentunya almarhum Allah jadikan min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil khair. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita duduk bersama di majelis ini dalam rangka turut mengiringi doa. Kalau malam hari ini sama-sama kita doain almarhum, lusa besok bisa jadi kita yang diapain? Didoain. Karena yang namanya mati tidak pandang bulu, yang tua mati, yang muda juga mati. Oleh karena itu, karena mati itu sangat dekat dengan kita, dan kita tidak ada yang tahu kapan kita akan mati. Karena mati ini rahasia Allah. Yang harus kita lakukan adalah persiapan kematian. Adalah bekal yang harus kita bawa. Karena bekal-bekal inilah yang akan menentukan kita apakah orang-orang yang bahagia di akhirat atau orang-orang yang sengsara. Apakah kita masuk surga atau masuk neraka? Ini tergantung bekal yang kita bawa. Kalau bekal-bekal yang kita bawa yang baik-baik, bukan hanya membahagiakan kita di alam kubur, bukan hanya membuat kita senang di akhirat, tapi ini akan bisa membantu orang lain untuk bisa juga senang. Makanya kata Allah, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekalah kamu, banyak-banyak bawa bekal. Dan bekal yang terbaik adalah bekal apa? Takwa. Itu bekal yang terbaik. Bekal-bekal yang tidak baik kita apain? Buang-buangin Pak ya. Jauh-jauh. Makanya ada namanya pahala jariyah, Pak. Pahala jariyah. Pahala yang terus mengalir. Ada dosa jariyah, dosa yang terus mengalir. Itu tergantung kita dah. Kita mau cari pahala yang mengalir, apa mau dosa apa? Mengalir. Para bapak hadirin sekalian, mati itu adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya Allah sudah bilang dalam surah Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa orang yang pengen bertemu Allah, syaratnya 2. Falyamal amalan shalihah. Orang ini bisa bertemu dengan Allah kalau dia punya amal apa? Soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Jangan pernah Allah itu disekutukan dengan apapun. Ini konsepnya Pak, sedikit 2 poin kalau orang pengen ketemu Allah. Tapi jalaninnya apa tuh? Berat. Yang bisa membuat kita bertemu dengan Allah adalah amal soleh. Seperti almarhum Pak. Almarhum ini saya diinfokan oleh keluarganya Pak. Kebaikan almarhum yang pertama, beliau katanya rajin ikut tahlil. Betul Pak ya? Di mana ada dengar orang mati diundang, nggak diundang apa? Datang. Dalam rangka apa ini Pak? Kita rajin tahlil. Dalam rangka doain yang mati. Dalam rangka doain buat diri kita. Dalam rangka doain buat orang tua kita. Dalam rangka doain saudara-saudara kita. Maka orang yang rajin tahlil sudah pasti Pak, poin-poin yang saya sebutkan itu masuk di dalamnya. Apa Pak yang pertama kali kita baca ketika tahlil? Astagfirullahalazim li wali walidayya walahu walil mu'minin wal mu'minat. Itu udah lengkap tuh Pak. Astagfirullahalazim li, ya Allah ampuni dosa saya. Jadi Bapak tadi istighfar kesini bukan buat almarhum dulu, bukan. Tapi yang kita minta istighfarnya kepada Allah adalah dosa-dosa kita. Padahal Bapak duduk ke sini berkat adanya siapa? Almarhum. Kalau nggak ada almarhum Pak, mungkin istighfar itu tidak kita baca secara lengkap. Makanya dengan sebab almarhum, dengan sebab ada yang wafat, dengan sebab ada tahlil, maka kita beristighfar untuk diri kita. Kenapa kita harus beristighfar? Karena istighfar itu adalah penghapus dosa. Dosa itu kalau seperti orang sakit Pak, harus dicari obat. Ketika kita sakit kepala, cari obat sakit kepala. Ketika kita sakit BAB, cari obat sakit perut. Ketika kita demam, cari obat sakit apa? Turun panas. Ketika kita banyak dosa, obatnya adalah apa? Istighfar. Makanya yang pertama kali kita minta sama Allah adalah dosa-dosa kita. Artinya para bapak hadirin sekalian, datang ke majelis ini sudah dalam rangka menghapus dosa-dosa masing-masing. Tidak cukup itu. Astagfirullahalazim li wali walidayya. Ya Allah ampuni dosa saya, ampuni dosa kedua orang tua saya. Jadi tetap almarhum belum kita istighfarkan. Yang kita istighfarkan diri kita, kedua orang tua kita. Padahal kita duduk ini adalah dalam rangka mendoakan apa?
almarhum. Tapi almarhum Pak belum kita doain. Nah kita sebut astagfirullahalazim li wali walidayya. Baru yang ketiga walahu. Ya Allah ampuni dosa dia. Siapa? Almarhum yang malam hari ini kita tahlilkan. Ini perlu dicontoh Pak ya. Bahwa orang-orang yang sering rajin ikut tahlil, berarti orang ini selalu berusaha untuk menghapus apa? Dosa. Karena dosa kita Pak begitu banyak. Kalau kita nggak hapus-hapusin Pak, bisa-bisa kita pulang menghadap Allah bukan bawa amal soleh, tapi kita bawa apa? Dosa yang begitu berat. Kalau kita mati banyak yang nahlilin. Kalau kita mati ditahlilin. Kalau banyak yang doain. Tapi kalau mati nggak ada yang doain, atau ada yang doain segelintir Pak ya, bagaimana bisa menghapus segala dosa-dosa kita? Nah ini luar biasa Pak. Almarhum punya kebiasaan baik, namanya tadi amal soleh. Jadi beliau sudah membawa amal soleh untuk menghadap Allah dengan melakukan banyak ikut ke majelis-majelis apa? Zikir seperti tahlil ini. Belum lagi Pak ya dengan doa-doa yang kita baca. Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'an. Jadi apa-apa yang dibaca, pahala-pahala Al-Quran disampaikan buat almarhum. Apa-apa yang dibaca, pahala dari apa? Tasbih, tahlil, disampaikan buat almarhum. Makanya para bapak hadirin sekalian, ketika dipimpin tahlil Pak ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ikutin. Karena itu dalam rangka apa? Pengiriman kita, doa, pahala yang kita baca semata-mata untuk apa? Almarhum dan untuk kita yang hadir. Para bapak hadirin sekalian Pak ya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita sama-sama menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa almarhum ini termasuk orang yang sangat baik. Amin ya rabbal alamin. Makanya malam hari ini Pak banyak yang hadir karena beliau memang sering apa tuh? Hadir Pak ya. Jadi kalau kita mati pengen banyak ada yang doain, maka sering-seringlah mendoakan orang lain. Maka pasti ketika kita mati, banyak orang yang mengiringi jenazah kita, mengiringi keberian kita dengan doa-doa. Sehingga kita ketika berada di alam kubur, bahagia, senang. Karena yang dikirimi setiap malam adalah zikir dan doa. Nah ini satu kelebihan Pak. Jadi besok-besok Pak ya, siapa aja yang mati, mau tetangga, mau deket, mau jauh, mau diundang, mau nggak diundang, apa? Datang. Karena keuntungannya buat diri kita, keuntungannya buat kedua orang tua kita, keuntungannya juga buat membantu orang lain. Para bapak hadirin sekalian, kemudian amal soleh yang kedua almarhum. Karena tadi kan begitu Pak, kalau ketemu Allah harus bawa apa tuh? Amal soleh. Amal soleh yang kedua almarhum, beliau ini katanya terkenal orangnya baik Pak, murah, sering menolong orang, sering membantu orang, sering memudahkan kesulitan orang. Betul nggak Pak? Jadi betulnya Bapak ini jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa antum syuhada'u fil ard, kata Nabi begitu.
Jadi kamu ini semua adalah saksi-saksi di hadapan Allah ketika kita menyebut kebaikan apa? Almarhum. Jadi dari sini Pak udah kelihatan kesulitan kita Pak. Kalau di dunia kita susah, kita sulit, kita masih bisa minta tolong sama saudara. Kita masih bisa minta bantuan sama tetangga. Tetapi kalau kita sulit Pak ya, susah, menderita di alam kubur, di alam akhirat, berat untuk minta tolong sama siapa. Kecuali yang menolong kita adalah apa? Amal soleh yang kita bawa. Makanya saya yakin Pak, kalau tadi almarhum sama-sama kita amini bahwa beliau adalah sering memudahkan kesulitan orang. Maka kata Nabi mengatakan apa? Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ini Pak, prinsipnya ini Pak. Jadi kata Nabi, barang siapa yang memudahkan Pak, satu, di sini nyebutnya kurbah, satu Pak. Barang siapa yang memudahkan satu kesulitan saudara mukmin, maka Allah mudahkan kuraba, kesulitan-kesulitannya di yaumil qiyamah. Jadi kalau kita bisa memudahkan satu kesulitan orang Pak, maka kesulitan-kesulitan kita banyak tuh Pak. Kesulitan-kesulitan kita Allah pasti mudahkan. Prinsipnya begitu tuh Pak. Kesulitan yang paling sulit di mana? Ya di akhirat. Terutama di alam kubur Pak. Gerbang pertama kita masuk ke akhirat adalah apa? Kubur. Kalau kuburan kita selamat, insya Allah kedepannya apa tuh? Selamat. Tapi kalau di kuburan aja Pak, ketemu malaikat, munkar dan nakir, kita sudah tidak bisa menjawab Pak. Kita sudah nggak lulus. Jangan pernah berharap di akhirat kita bahagia. Maka orang-orang yang seperti almarhum Pak, sering memudahkan kesulitan orang. Saya yakin Pak, kesulitannya ketika bertemu dengan malaikat munkar dan nakir, ini Allah akan mudahkan segalanya. Makanya di penghujung hadis ini Nabi tekankan lagi Pak, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Jadi Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya menolong apa? Saudara. Jadi kalau kita pengen ditolong Allah, maka jangan sungkan-sungkan untuk kita menolong apa? Saudara-saudara kita. Jadi kalau ada orang datang minta tolong Pak ya, dia minta tolong duit, kita punya duit, ada, kasih. Kalau kita nggak punya duit, dia minta tolong tenaga, kita bisa bantu. Dia datang minta tolong ilmu, nasihat, kita punya, bantu. Jadi nggak mesti harus menolong orang itu dengan materi. Kadang-kadang Pak ada orang datang udah kebaca, ya ini mah mukanya muka minjem duit dah. Gitu Pak ya, muka minjem duit, udah kelihatan. Ada dibilang apa? Kagak. Gua ada sih duit, cuman buat yang lain, bukan buat elu, gitu Pak ya. Sama kayak orang pergi haji Pak. Pesan Pak Nur Ali kan begini, kalau lo haji pengen sehat, maka sering-sering nolong orang yang apa? Sakit, begitu pesannya. Jadi kalau ada orang minta obat, peminta obat apa? Sini Paramek, kayak bodrek, kepala gua puyeng banget. Padahal mah kita di tas kita ada, kagak ada, gitu Pak ya.
Di dalam hatinya, ntar kalau gua sakit, gua kagak ada obatnya lagi. Yang pertama udah doain apa? Sakit buat dirinya apa ya? Yang kedua, maka dia tidak mau membantu orang lain. Padahal kalau kita kasih Pak, kita minta, nih gua kasih obat melo. Minta sama Allah, ya Allah obat saya kasih orang ini. Saya mah kasih sehat aja. Sehat Pak. Sepanjang perjalanan. Jadi kalau ada orang datang dan kita mampu Pak, berikan. Nanti Allah akan mengganti segala apa yang kita berikan. Kadang-kadang Pak, kita kurang begitu yakin. Kurang begitu yakin Pak ya. Kalau ada orang minta tolong, kita anggap apa? Ntar gua kalau susah gak ada yang nolong lagi. Padahal pertolongan Allah jauh lebih besar. Pertolongan Allah jauh lebih baik daripada ditolong dengan orang lain. Nah ini satu pembelajaran Pak. Makanya saya katakan tadi, almarhum saya yakin kesulitan-kesulitannya di alam kubur, kesulitan-kesulitannya di akhirat pasti akan Allah mudahkan. Amin. Karena memang beliau ini sering memudahkan kesulitan-kesulitan orang. Memang Pak, orang yang begini kalau nggak biasa Pak, berat. Ya nggak biasa berat. Tapi beliau karena biasa Pak, biasa nolong orang ya biasa begitu Pak ya. Kalau orang yang nggak biasa, lo gua tolong nih. Tak kalau gua susah, lo nolong gua ya, begitu Pak. Jadi nolongnya nggak ikhlas. Ya Pak, nolongnya nggak ikhlas. Yang seharusnya kita lakukan Pak, kita tolong orang itu seikhlas-ikhlasnya. Nggak ada harapan dia akan kita minta bantu apa. Kadang-kadang kan kita berkampung gitu Pak ya. Ini si A ngawinin, si B ngawinin, kita bantuin pamannya beras 10 liter ya. Pas kita ngawinin, lah itu orang kagak bantuin gua Pak ya. Padahal kemarin habis ngawin gua apa? Gua bantuin Pak ya. Jadi jangan pernah berharap dengan orang lain Pak. Yang kita harus lakukan adalah kita bantuin. Kita berharap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada orang beribadah itu Pak, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Orang ketika beribadah itu harus ikhlas Pak. Apa itu ikhlas Pak? Kalau kata almarhum Bapak Kyai Haji Tajuddin, ikhlas itu lu berak di kebon, lu kagak longok lagi tuh. Gitu Pak. Coba Bapak dah. Karena menggaruh ya. Dulu berak di mana? Bon. Pernah habis berak kita besok longok lagi? Nggak ada. Nggak ada Pak. Ya begitu tuh. Maksudnya kalau kita memberikan sesuatu yang udah kita beri, nggak perlu kita longok lagi. Nggak perlu kita sebut-sebut lagi. Nggak perlu kita ungkit-ungkit lagi. Lu kan bisa begini gara-gara gua yang nolong. Begitu Pak ya. Lah kalau bukan gua yang nolong, siapa lu? Lu susah banget lu. Nah begitu Pak ya. Jadi tandanya itu orang belum ada. Belum ikhlas. Jadi kita sudah berikan, biarin nanti Allah yang akan membalas. Ya Pak ya, makanya almarhum Kyai Tajuddin itu bilang begitu. Bapak kalau malam ini makan enak, makan semur, makan rendang, makan duren Pak ya. Besok pagi berak. Apa sayang tuh? Sayang nggak? Nggak ada yang sayang, nggak ada. Begitu ikhlasnya kita Pak membuang itu. Begitu ikhlasnya kita biarkan dia pergi. Begitu ikhlasnya kita nggak pernah tengok-tengok. Kalau ibadah kita belum seperti tadi, berarti kita belum apa tuh? Belum ikhlas. Makanya berat. Berat Pak. Orang ikhlas itu berat. Karena itu mudah-mudahan Pak ya, malam hari ini kita doain almarhum. Seluruh kebaikan-kebaikannya Allah jadikan orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, sehingga pahalanya mengalir, sehingga balasannya bukan dari manusia, amin, tapi balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita bacakan khusus buat almarhum. Mudah-mudahan dengan karamah
dan mukjizat suratul Fatihah. Almarhum yang berada di alam barzah dalam keadaan bahagia dan senang. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu haikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.